Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rian Atmawijaya Taptajani. Di sini saya akan memberikan video tutorial yang ada di sini. Yang pertama, kegunaan icon di bawah saat pembuatan makalah. Terus yang kedua, kegunaan bullet, numbering, dan drop cat saat pembuatan makalah. Yang ketiga, kegunaan penomoran di bawah pojok kanan saat pembuatan makalah. Yang keempat, pembuatan daftar isi secara otomatis saat pembuatan makalah. Yang kelima, pembuatan daftar gambar dan daftar tabel otomatis saat pembuatan makalah. Yang keenam, pembuatan citation dan daftar pustaka otomatis saat pembuatan makalah. Terus yang ketujuh, kita membuat sertifikat secara mail dalam bentuk landscape. Oke, untuk contoh yang pertama, kegunaan icon apa saja kegunaannya saat pembuatan makalah. Di sini kita sudah membuat contoh makalah. Untuk yang pertama kita lihat ya, ini kegunaan dari B ini untuk menebalkan suatu huruf atau lainnya ya. Untuk yang ini kita bisa memiringkan angka atau huruf ya teman-teman ya. Terus untuk yang U ini digunakan untuk menggarisbawahi atau ada garis di bawahnya. Terus yang satunya lagi itu memberikan garis tengah. Untuk yang X2 dan X2 yang di bawah dan X2 yang di atas itu kegunaannya memperkecilkan huruf. Untuk yang ini yang hurufnya bakal kecil tapi ke bawah ya teman-teman. Terus untuk selanjutnya X2 ini kalau kita mau ngecilin huruf tapi ke atas seperti itu ya. Untuk selanjutnya yang A ini biasanya contohnya untuk menebalkan huruf, memberikan warna pada suatu huruf, contohnya seperti ini. Terus yang ini biasanya untuk menandakan huruf seperti judul pengembangan aplikasi pada anak sekolah. Misalnya kita mau menandain sama warna biru, bisa ya teman-teman ya. Untuk yang terakhir sama, cuman yang itu kegunaannya untuk mengubah warna pada huruf, misalnya warna merah. Oke, seperti itu ya teman-teman ya, kegunaan dari icon yang ada pada bawah ini. Oke teman-teman, kita lanjut contoh yang nomor 2, yaitu kegunaan bullet, numbering, dan rocket saat pembuatan makalah. Kita kembali lagi ke contoh makalah kita ya teman-teman. Nah, kita cari contoh dulu yang disebut apa sih itu balet. Nah, ini dia contoh balet kita. Ini disebut balet karena ini ada tandanya ya. Ini disebut balet. Kita bisa ubah tanda ini seperti apa yang kita mau. Bentar teman-teman, ini bisa kita ubah. Nah, kita ke home. Nah, ini disebut dengan balet. Kita bisa mengubah tanda apa saja yang kita mau. Ini misalnya tanda ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Itu untuk contoh balet. Untuk contoh numbering kita bisa menggunakan kalimat. Nah, contoh ini bisa kita jadikan numbering seperti itu ya. Nah, seperti ini ya. Ini disebut numbering. Kalau kita satu lagi ya, kalau untuk drop drop cat ya, drop cat kita ke
ini kita bisa jadikan dropcat. Untuk dropcat itu seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini disebut dengan dropcat karena kata awalannya dengan huruf besar seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Apalagi contoh kita yang ketiga itu kegunaan penomoran di pojok bawah kanan saat pembuatan makalah. Kegunaannya itu untuk memberikan penanda kita berada di halaman berapa pada suatu makalah. Untuk contoh pembuatannya kita balik lagi ya teman-teman ke contoh makalah kita. Untuk pembuatan penomoran ini sangat simpel ya teman-teman. Kita hanya perlu ke home, ke insert ya, terus pencet number page, terus pencet yang bawah sini ya. Kalau nomornya mau di bawah kita yang button of page, kalau yang atas kita pilihnya top of page. Kita berhubung perintahnya di bawah pojok kanan, kita milih yang ini. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ada angka-angkanya nih pada pojok kanan atasnya. Terus sesuai dengan nomornya ya, sesuai awalannya mau berapa kita, misalnya awalannya dari 5 seterusnya 678 seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk perintah yang ketiga itu keempat ya, pembuatan daftar isi secara otomatis saat pembuatan makalah. Nah, yang kedua kita membuat daftar isi secara otomatis ya teman-teman ya. Oke, untuk daftar isi otomatis itu sebelumnya kan seperti ini ya. Ini kan tuh menurut saya kurang bagus atau gimana gitu ya. Kita boleh ubah saja. Kita hapus, kita blok, kita hapus, kita ganti. Nah, untuk pembuatannya simple saja teman-teman. Kita blok dulu nih, blok satu-satu ya. Misalnya pendahuluan itu di heading 1 ya. Terus yang latar belakang itu heading 2. Terus rumusan masalah. Bentar teman-teman. Kayak rumusan masalah ya. Rumusan masalah juga masuk ke heading 2. Terus yang ketiga, tujuan penelitian itu masuknya ke heading 2 juga ya teman-teman. Terus yang 1.4 manfaat penelitian masuknya ke heading 2 juga. Nah, tinjauan pustaka itu masuknya ke heading 1 karena ini bisa disebut dengan bab 2 ya. Oke, terus yang 2.1 itu masuknya ke heading 2 ya teman-teman. Heading 2. Yang 2.1 teknologi masuknya heading 2. Terus yang 2.3 itu masuknya juga heading 2. Terus 2.4 itu masuknya juga ke heading 2 ya. Terus nyampe selesai ya teman-teman. Terus 3.2 itu masuknya ke heading 2. Terus 3.3 juga masuknya ke heading 2. Lanjut ke 3.4 instrumen pengumpulan data itu masuknya ke heading 2 juga ya teman-teman ya. Terus hasil dan pengembangan ini masuknya ke heading 1 karena ini bab, kalau dalam bahasa bab itu bab 4 ya.
Kalau 4.1 masuknya heading 2 ya. 4.2 masuknya juga heading 2. Terus aja nyampe selesai. Maaf kalau lama. Ini heading 2. Ini juga heading 2. Ini kesimpulan dasaran ini masuknya heading 1. Kesimpulan itu masuknya ke heading 2. Lalu untuk saran masuknya ke heading 2 juga. Setelah itu kita ke reference, terus ke bentar kita balik lagi ke daftar isinya dulu ya teman-teman. Nah, ke daftar isi. Nah, di sini nih kita bisa udah jadi. Itu disebutnya dengan apa sih namanya tadi, tugas keempat kita pembuatan daftar isi secara otomatis saat pembuatan makalah. Nah, seperti itulah pembuatan daftar isi secara otomatis secara singkat ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke nomor 5, cara pembuatan daftar gambar dan daftar tabel saat pembuatan makalah. Oke, langsung saja kita ke tutorial pembuatannya. Kita contoh makalah lagi. Untuk pembuatan tabel gambar, nah kita bisa ke gambar, kita blok pinggirnya, atau bisa juga gambarnya kita blok. Lalu kita ke reference, kita ke intercept, kita pilih gambar, ini juga gambar. Nah, oke. Jadi gambar 1 lalu kita ke daftar gambar. Nah, di sini kita pencet insert forward, kita langsung pencet oke saja. Nah, jadi gambar 1. Nah, untuk yang kedua kita bikin daftar table. Untuk daftar table contohnya kita bentar. Daftar table, kita cari dulu table kita di mana. Untuk daftar table tidak beda jauh dengan daftar gambar, sama caranya pun sama. Kita blok yang ada di dalam semua tabel ini, lalu kita pencet insert caption. Ini kita jangan gambar lagi, ini kita pin ke table. Oke. Nah, jadi table 1. Setelah itu kita ke daftar table lagi. Nah, kita pencet insert from figures lagi. Pencet saja oke. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk cara pembuatan daftar gambar dan daftar table secara otomatis. Kita lihat lagi tugas yang ke-6, yaitu pembuatan citation atau daftar pustaka secara otomatis. Kita kembali ke contoh. Kita biasanya daftar pustaka itu diletakkan di akhir makalah ya teman-teman. Nah, di sini kita belum ada daftar pustakanya. Nah, kita kalau ingin daftar pustaka, kita ke insert citation. Bentar, kita ke ini dulu, ke atas dulu. Judul makalah kita apa? Bentar ya teman-teman. Kita blok aja nih daftar makalah kita. Nah, kita langsung ke insert citation add. Nah, tipe apa yang kita itu buku. Misalnya nama saya sendiri itu Rian, Yans
terus judul buku apa. Nah, kita langsung judul makalah kita masukkan tahunnya, yaitu tahun 2025. Ke citinya apa aja ya, bebas itu. Nah, kalau publishernya kita sesuai yang kita mau, misalnya saya Unpam H. Oke, setelah itu pencet oke. Nah, seharusnya tidak ditaruh di sini ya teman-teman. Kita ke daftar pustaka, kita naruhnya di daftar pustaka, bukan di tempat tadi. Nah, kita balik lagi ke daftar pustaka. Nah, ini contoh daftar pustaka kita. Kalau ingin lengkapnya seperti itu, oke. Seperti ini, kita tinggal ganti saja. Kita ganti kata di bawah dengan daftar pustaka. Bentar teman-teman. Salah. Ganti aja secara otomatis, secara manual aja ya teman-teman. Kita ganti dengan daftar pustaka. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk yang atasnya ini kita bisa hapus ya, karena sudah ada di bawah. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita udah di ujung akhir video tutorial kita terakhir, yang itu membuat sertifikat Melmake dalam bentuk landscape. Oke, saya sudah membuat sertifikat secara sederhana, contoh sertifikatnya. Oke, sebelum kita membuatnya, kita harus membuat data nama siswa siapa saja yang ingin diberikan sertifikatnya. Oke, kita pergi ke Excel ya teman-teman. Oke, kita pencet Excel, kita blank dokumen. Oke, di sini nama yang mendapatkan sertifikat. Oke teman-teman, saya rapiin dulu ya. Oke, yang pertama misalkan nama saya sendiri. Yang kedua kita acak aja ya, random namanya. Begitu pula yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Jika sudah semua, mungkin hanya 6 contoh nama yang saya buat ya. Setelah itu kita simpan saja filenya, terserah kita menyimpan di mana. Misalnya kita simpan di download ya, kita simpan. Kita balik lagi ke contoh di sertifikat kita. Nah, kita ke my links. Nah, kita ke select server, terus usai kita cari file kita yang tadi. Nah, book 1 open. Oke, terus kita ke nama-nama yang mendapatkan sertifikat tadi, habis price. Nah, seperti itu ya teman-teman, secara mudahnya.
cara mudahnya seperti itu ya teman-teman ya. Bentar. Oke, seperti itu ya. Nah, udah muncul nama-namanya. Oke, mungkin sampai sini dulu video tutorial yang saya buat untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.